Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Arti final di sini adalah pajak harus diselesaikan atau dilunasi dalam masa pajak yang sama. Maksudnya, pada akhir tahun, biasanya wajib pajak badan akan menghitung PPh berapa yang mereka harus bayar pada tahun tersebut. Lalu akan dikurangi kredit pajak, yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Tapi di sini PPh pasal 4 ayat 2 tidak dijadikan sebagai kredit pajak. Artinya harus selesai atau memang sudah selesai pada masa pajak tersebut. Tarif dan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito. Nah, kalau misalkan kalian nabung di bank, ini akan dikenakan tarif 20% atau tarif tabungan yang biasa kita gunakan tahapan atau segala macam. Nah, ini akan dikenakan tarif 20%. Artinya kalau misalkan kita dapat bunga 10.000, berarti pajak yang dikurangi adalah 2.000. Ini bisa kita lihat di mutasi. Tapi kalau misalkan kita mau minta buktinya ke bank, itu bisa berupa bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing dikenakan tarif 10%. Selanjutnya, bunga dari kewajiban dari berbagai jenis. Tarifnya bisa dari 0 sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut bisa dicari dalam PP nomor 16 tahun 2009. Yang keempat, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%. Ingat, kalau dividen yang diterima oleh wajib pajak badan itu masuknya ke PPh pasal 23. Selanjutnya, hadiah undian dikenakan tarif 25%. Kalian sering lihat kalau misalkan di TV ada telekuis seperti itu. Nah, telekuisnya adalah misalnya mendapatkan 1 juta, berarti hadiahnya adalah 25%-nya, yaitu 250.000. Itu kalau dibebankan ke pemenang. Tapi kalau misalkan dibebankan ke penyelenggara acara, berarti kita tidak dipotong. Tapi tetap saja penyelenggara acaranya yang membayar pajak hadiah undian tersebut. Yang keenam, transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5%. Selanjutnya, transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri tarifnya masing-masing 0,5% dan 0,1%. Untuk penjelasannya tercantum di PP semua ya. Selanjutnya, jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Nah, untuk jasa konstruksi biasanya dilihat dulu nih penyedia jasanya memiliki kualifikasi usahanya, usaha kecil atau usaha besar atau bahkan tidak memiliki kualifikasi usaha. Biasanya jasa konstruksi ini terdiri dari perencana konstruksi. Artinya kalau perencana konstruksi hanya merencanakan saja jasa konstruksinya.
Lalu ada lagi pelaksana konstruksi. Biasanya pelaksana konstruksi ini yang membuat sebuah bangunan. Lalu ada juga pengawasan konstruksi. Nah, di sini bisa dilihat tarifnya 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang sebagaimana dimaksud dalam poin A dan poin B. Berarti di luar poin A dan poin B. Artinya, pelaksana konstruksi ini memiliki kualifikasi sedang dan besar. Selanjutnya, yang D, 4% untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir, 6% untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya, sewa atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya 10%. Kalau sewa atas harta, ini masuk ke PPh pasal 23. Nah, ini untuk sewa atas tanah dan atau bangunan tarifnya 10%. Artinya yang punya kontrakan atau yang punya kos-kosan harus membayar sewa atas tanah dan bangunan tersebut 10%. Seharusnya sih begitu. Yang ke-10, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tarifnya 2,5%. Dulu, pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini tarifnya 5%, tapi sekarang sudah dikurangi yang tercantum pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 34 tahun 2016. Lalu yang terakhir, transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, tarifnya 0,1. Nah, ini bisa dilihat penjelasannya di Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995. Yang terakhir, ini mungkin baru juga, belum begitu lama. Kalian masih ingat ada pajak UMKM 1%. Sekarang tarifnya pajak UMKM 0,5%. Artinya, ini adalah untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto ini adalah artinya omset. Biasanya kalau UMKM hanya melihat omsetnya saja, tidak sedetail memakai laporan keuangan. UMKM di sini maksudnya apa aja sih? Mungkin seperti usaha kelontongan atau usaha yang lainnya. Nah, ini untuk mempermudah tidak menggunakan laporan keuangan, artinya tidak usah menyusun laporan keuangan, pajaknya bisa dilihat dari omset. Dulu ada peraturan pemerintah atau PP nomor 46 tahun 2013. Biasanya disebut PPh final 1%. Artinya kalau misalkan bulan Januari itu omsetnya hanya 10 juta, berarti tinggal dikali 1%-nya saja. Berarti langsung bayar di bulan Januari tersebut adalah 100.000. Tapi karena dinilai PPh final 1% ini terlalu besar untuk UMKM, apalagi dilihat dari omset, bukan dilihat dari margin laba. Artinya kalau omset ini adalah laba plus modal. Jadi terlihat terlalu besar untuk UMKM. Sedangkan UMKM ini
mungkin hanya mengambil untung beberapa persen saja. Apalagi kalau misalkan dipotong 1% itu bakalan kena banget atau kerasa banget. Jadi pada 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan baru, yaitu PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Artinya ini hampir sama dengan PP nomor 46. Hanya saja lebih detail dan tarifnya berkurang 0,5%. Jadi PP 46 dan PP 43 ini adalah untuk UMKM yang penghasilannya kurang dari 4,8 miliar setahun. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan. Jadi PP 23 ini adalah penyempurnaan atau pembaharuan dari PP 46. Nah, ini adalah kebijakan baru tentang PPh final 0,5% atau PP 23 tahun 2018. Dia memiliki grace period atau batas waktu. Kalau di PP 46 itu tidak ada batas waktu, sedangkan di PP 23 memiliki batas waktu. Batas waktu tersebut yaitu digunakan 4 tahun untuk wajib pajak berbentuk koperasi, CV, atau firma. 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk PT. Dan 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya, kenapa sih di sini ada batas waktu, ada 4 tahun, 3 tahun, dan 7 tahun? Artinya, PP 46 yang dulu tidak ada batas waktu, jadinya bisa menyepelekan laporan keuangan. Jadi tidak usah membuat laporan keuangan pun melihat dari omset, bisa langsung bayar pajak. Tapi di PP 23 bisa bayar pajak langsung dari omset, tapi hanya untuk 4 tahun, 3 tahun, dan 7 tahun. Artinya dalam 4 tahun, 3 tahun, dan 7 tahun ini diberi kesempatan untuk belajar dulu menyiapkan laporan keuangannya. Sehingga pada batas waktu tersebut, wajib pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarifnya 5%, 15%, 25%, 30% yang pajak progresifnya. Tapi untuk badan seperti koperasi, CV, firma, dan perseroan terbatas mengacu tidak pada yang progresif 5%, 15, 25, dan 30. Itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Amelia memenangkan hadiah undian sabun colek dari PT Sabun Colek Indonesia sebesar 1 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Sabun Colek Indonesia? Berarti 1 juta dikali 25%. Jadi 250.000. Artinya Amelia ini hanya mendapatkan uang sebesar 750.000 rupiah. Lalu kok hadiah besar banget sih pajaknya sampai 25%? Ya namanya juga hadiah undian, itu kan bukan milik dia. Tapi ini semata-mata untuk dihadiahkan. Jadi kalau misalkan masih ada sisanya ya masih untung dong.
Berikutnya, Sivi Permadani memiliki usaha dagang karpet. Pada 2018, Sivi Permadani memiliki peredaran bruto sebesar 4 miliar. Artinya di sini bisa kita lihat Sivi Permadani bisa mengikuti PP 23 tahun 2018 karena peredaran brutonya atau omsetnya ini hanya 4 miliar di tahun lalu. Jadi pada tahun berikutnya, pada bulan Januari 2019, Sivi Permadani memiliki peredaran bruto sebesar 300 juta. Berarti yang dibayar Sivi Permadani PPh pasal 4 ayat 2-nya pada bulan Januari 2019 adalah 300 juta dikali 0,5%. Hasilnya adalah Rp1.500.000. Oke, selesai pertemuan kali ini. Terima kasih.